Siang itu, Farah duduk terdiam di sofa yang terletak di lobi Hotel Harson. Sesekali ia melirik ke layar gawainya. Daryl yang ditunggu tak kunjung datang. Padahal hampir 2 jam Farah menunggunya. Tak berselang lama, gawai milik Farah itu pun bergetar menandakan ada pesan masuk. Farah melirik isi pesan tersebut. Ternyata pesan dari Daryl yang meminta Farah untuk langsung masuk ke dalam kamar hotel yang telah ia siapkan. Katanya Daryl akan segera menyusul setelah pekerjaannya selesai. Farah menghela napasnya dengan berat. Kenapa tidak beritahu sedari tadi sih? Aku hampir 2 jam menunggu di sini. Tahu begitu kan aku tunggu di kamar. Enak bisa tiduran. Farah ngedumel sendiri. Ia pun segera bangkit dari tempat duduknya dan meminta bellboy untuk mengantarkannya ke kamar yang sudah dipesan oleh Daryl untuk dirinya. Farah mengikuti bellboy tersebut dari belakang. Begitu sampai di kamar, mata Farah terbelalak melihat betapa luas dan besarnya kamar tersebut. Besar juga ya, gumam Farah. Betul Bu, ini kamar eksklusif khusus untuk pemilik hotel. Kadang Pak Daryl sering menginap di kamar ini juga, jelas bellboy tersebut. Farah mengangguk, terlintas di pikirannya. Tentunya kalau menjadi istri Daryl, Farah dapat menikmati kamar hotel mewah ini setiap saat. Ia tersenyum miring. Ada lagi yang bisa saya bantu, Bu? Tanya bellboy itu. Tidak, terima kasih. Sama-sama, kalau begitu selamat menikmati waktu istirahat Anda. Saya permisi. Pamit si bellboy sambil kemudian keluar dari kamar tersebut. Farah tak henti-hentinya menatap kagum pada ruangan ini. Semua desainnya sangat terlihat elegan dan mewah. Mana mungkin Farah bisa menikmati kemewahan ini kalau tidak menjadi kekasih Daryl. Hidup rasanya jadi lebih nyaman begitu kemewahan berada di sekitar kita. Puas Farah berkeliling kamar mewah ini, ia lantas melempar tubuhnya di atas ranjang dengan ukuran king size yang ada di kamar tersebut. Bahkan ranjang empuk ini saja cukup membuat Farah merasakan aroma sultannya. Beruntungnya kamu Farah, bisa punya pacar kaya raya pemilik hotel berbintang begini. Mau makan tidur di hotel mewah begini bebas saja. Tidak ada yang melarang dan tidak perlu pusing memikirkan biaya yang dihabiskan untuk menginap semalam. Farah menebak, tentunya menginap semalam dengan standar kamar yang begini harus mengeluarkan dana yang cukup besar. Farah lantas meraih gawainya yang ia letakkan di dalam tasnya. Ia ingin segera memberitahu Daryl kalau dirinya sudah di kamar yang telah dipesan oleh Daryl. Ia mengabarkan kalau dirinya tak sabar menunggu kedatangan Daryl. Dan langsung dibalas oleh Daryl kalau dirinya juga tidak sabar ingin mencoba ranjang empuk itu berdua dengan Farah. Farah tersenyum membaca balasan pesan dari kekasihnya. Mudah-mudahan Daryl cepat datang. Kalau begitu aku mau mandi busa dulu di dalam kamar mandi. Farah bangkit dari ranjang. Ia lalu menuju ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi, lagi-lagi Farah harus dibuat takjub dengan luasnya kamar mandi tersebut. Mulut Farah ternganga lebar. Bisa dibilang luas kamar mandi ini beda tipis dengan luas keseluruhan apartemen miliknya. Luar biasa. Ini beneran kamar mandi. Kalau kamar mandi seluas ini tentu bisa berpindah-pindah posisi dan berganti berbagai gaya dong. Pikiran Farah sudah tak karuan membayangkan adegan dewasa bersama Daryl di dalam kamar mandi ini. Sungguh luar biasa. Farah jadi bersemangat dan segera menanggalkan bajunya untuk mandi. Bahkan bathtub pun desainnya sangat unik dan mewah. Farah jadi tak sabar untuk mandi busa di dalam bathtub tersebut. Ia memenuhi bathtub dengan air hangat dan busa, dan segera masuk ke dalamnya setelah airnya cukup penuh. Farah pun merilekskan tubuhnya sambil menikmati air hangat penuh busa ini.
Kalau sudah begini, dirinya bisa berjam-jam menghabiskan waktu hanya untuk berendam. Tanpa sadar, Farah malah ketiduran di bathtub. Mungkin terlalu menikmatinya. Entah sudah berapa lama waktu yang Farah lewatkan sebelum terlelap di dalam air hangat itu. Tak lama Farah merasakan sentuhan tangan hangat di pundaknya. Kemudian dari pundak itu perlahan menjalar turun pada kedua benda sintal miliknya. Farah yang masih setengah sadar dari tidurnya itu pun seperti menikmati permainan tangan hangat tersebut di tubuhnya. Ia merasa enggan untuk membuka kedua kelopak matanya. "Sayang, kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu. Mau ikut mandi bareng aku?" tawar Farah sambil masih memejamkan matanya. Menikmati setiap sentuhan tangan yang makin membuat tubuhnya bergelinjang tak karuan. "Kamu paling tahu aku lemah yang begini." "Daryl, stop bagian itu. Aku gak tahan." Farah tak bisa berkutik saat tangan itu makin aktif menikmati tubuhnya di dalam air. Tak pernah sebelumnya Farah merasakan kenikmatan ini. Kenapa rasanya Daryl jadi lebih pandai? "Kamu suka, sayang," bisiknya di telinga Farah. "Suka." Farah tertegun sejenak begitu mendengar suara bisikan itu. Bukan suara Daryl. Ia membuka kedua kelopak matanya, lalu menoleh ke belakang dan langsung kaget begitu mendapati Kyle tersenyum sumringah ke arahnya. "Kenapa? Kamu rindu sentuhan Daddy, kan? Lebih nikmat daripada Daryl." Netra Farah membulat dan segera menjauhkan tubuhnya dari Kyle. "Pergi," bentak Farah. "Oh my baby, jangan galak begitu. Daddy hanya melepas rasa kangen," kata Kyle dengan santai. "Farah, Daddy, apa yang kalian..." Daryl tiba-tiba saja masuk ke kamar mandi. Tatapan tak percaya terlihat jelas di kedua netranya. "Tidak, tidak, tidak!" teriak Farah dengan kencang. Dada Farah kembang-kempis mengatur napasnya begitu terbangun dari mimpi buruknya tersebut. "Sayang, kenapa?" Suara Daryl tiba-tiba terdengar di sebelahnya. Farah segera menoleh ke arah samping dan menemukan Daryl yang tengah berada satu ranjang dengannya. "Apa kamu barusan mimpi?" tanya Daryl lagi. "Kamu kenapa bisa di sini?" tanya Farah masih bingung karena baru terbangun dan mendapati Daryl yang berada di sebelahnya. "Aku khawatir sama kamu. Jadi tadi begitu acara selesai, aku minta izin pada orang tuaku untuk melihat kondisimu," jelas Daryl. Ia lantas menyentuh dahi Farah sejenak. "Masih sedikit hangat. Apa tadi sebelum tidur kamu sudah meminum obat?" Farah mengangguk. Sejurus kemudian ia lantas memeluk tubuh Daryl dari samping dengan erat. "Jangan pergi," bisik Farah di pelukan Daryl. Daryl menaikkan satu sudut bibirnya. "Kamu kenapa sih?" "Jangan pergi. Apapun yang terjadi tolong jangan pergi dariku. Kamu janji kan?" "Kamu kenapa tumben seperti ini sih?" "Oh, aku tahu. Pasti lagi pengen ya. Kata orang kalau lagi sakit terus begituan malah bisa menaikkan imun tubuh. Jadi penyakit cepat pergi. Apa kamu mau coba, sayang?" tawar Daryl sambil menaik-naikkan kedua alisnya. Tangan Farah menyentuh pelan wajah Daryl, menatap sayu ke arah kekasihnya itu. Untuk saat ini Farah hanya takut kehilangan Daryl. Jangan sampai mimpinya barusan malah menjadi nyata. Jangan sampai Daryl dengan tak sengaja mengetahui hubungan Farah terdahulu dengan ayahnya. Farah sungguh belum siap, sangat tidak siap. "Apa kamu mau berjanji sesuatu?" tanya Farah tiba-tiba, tak memperdulikan pertanyaan Daryl sebelumnya.